Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Untuk sekarang, ayo keluar dari reruntuhan dulu, kata Jinlong melihat ke ruang batu yang semakin runtuh. Xiaoyan mengangguk, api merah melonjak di tubuhnya saat dia melambaikan tangannya dan Xiaoyan segera melesat ke dalam lubang spasial yang muncul di depan mereka dan sekejap menghilang dari tempat itu. Setengah bulan telah berlalu sejak reruntuhan kuno dibuka, setelah dibujuk untuk mundur oleh 7 kota besar, mereka yang lain tidak berani melangkah ke reruntuhan. Namun semua orang tahu bahwa Xiaoyan sudah cukup mendapatkan jumlah terbesar, karena itu, Xiaoyan saat ini juga telah menjadi musuh beberapa faksi besar. Di pegunungan binatang buas, nampak Xiaoyan berjalan sendirian. Perjalanan ke reruntuhan ini juga merupakan perjalanan yang berharga. Kamu juga telah mengasah pedangmu, dengan begitu penguasaanmu terhadap pedang juga akan sangat luar biasa, kata Jinlong tersenyum. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia tahu pedang berat Xuan yang dibentuk oleh 23 api surgawi jelas tidak sederhana. Ayo kembali ke Qingcheng dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis kecil King Yuan itu, kata Jinlong. Xiaoyan baru saja menoleh ketika satu suara yang mengancam tiba-tiba terdengar. Serahkan harta itu, dengan begitu aku, Wu Huan, bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu, kata Wu Huan yang tiba-tiba muncul dengan tangan di belakang punggungnya. Douci merah nampak merembes keluar dari tubuhnya. Dia adalah Wu Huan, putra Wu Cheng yang sombong. Apa maksudmu? Tanya Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan Wu Huan ini tampaknya berada di bintang 4 Doudi. Jangan banyak omong kosong, meskipun saya tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan penjaga berjubah putih di reruntuhan itu. Tapi ini adalah wilayah Wu Cheng, milikku, jadi serahkan saja keberuntunganmu itu, kata Wu Huan menatap Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengar ini, meskipun dia dapat dikenali penjaga jubah putih King Lian, sebelumnya, namun apa yang disebut keberuntungan tidak selalu menjadi milikinya. Ngomong apa kamu? Ini adalah wilayah pegunungan binatang iblis, jadi mengapa disebut wilayah Wu Cheng? Selain itu mengapa saya harus menyerahkan keberuntunganku? Kata Xiaoyan dengan santai. Apa kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Kamu telah mengalahkan 6 penjaga kaisar dan mengambil banyak harta, kata Wu Huan dengan senyum aneh di wajahnya. Karena kau begitu ingin mendapatkan keberuntungan, mari kita lihat apa kamu memiliki kemampuan, kata Xiaoyan menyeringai. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, maka mati saja, dikubur di kedalaman pegunungan binatang juga merupakan hal yang bagus, kata Wu Huan dengan senyum mengejek. Telapak api pembunuh, teriak Wu Huan yang segera mengulurkan telapak tangannya, dan angin kencang telapak tangan yang menakutkan merobek udara saat dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Senyum seringai muncul di wajah Xiaoyan saat melihat serangan yang meluncur ke arahnya sebelum kemudian menghantam tubuhnya. Namun serangan itu hanya mengenai bayangannya. Di saat yang sama Xiaoyan menjentikkan jarinya dan angin tajam segera meluncur ke arah dahi Wu Huan. Kejutan melintas di mata Wu Huan saat melihat kecepatan serangan Xiaoyan. Kepalanya yang nyaris terkena hantaman angin tajam segera bergeser ke samping menghindari serangan itu. Bajingan, berani mencoba membunuhku, pergi dan mati, teriak Wu Huan dengan penuh amarah. Dia tidak menyangka Xiaoyan juga orang yang kejam, namun dia baru saja akan menyerang ketika banyak api menembak ke arahnya yang akan menghancurkan kepalanya. Melihat itu, Wu Huan mengulurkan telapak tangannya dan kekuatan hisap meledak dari telapak tangannya dan menghisap pohon besar ke depan untuk melindungi kepalanya dari banyak serangan api Xiaoyan. Senyum dingin melintas di wajah Wu Huan saat ia memanfaatkan tubuh besar pohon dan balas menyerang. Xiaoyan dengan tangannya hendak meraih pohon di langit, namun sebelum dia bisa menariknya dengan keras, angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya yang akan menghancurkan kepalanya, namun api lotus iblis segera melonjak keluar dari tubuhnya akhirnya menjadi penghalang api dan langsung menghancurkan pohon besar. Kejutan melonjak di wajah Wu Huan saat dia melihat pohon besar seketika hancur, matanya tiba-tiba beralih saat merasakan aura panas yang menyebar hanya untuk melihat api lotus 23 warna yang muncul di tangan Xiaoyan. Matanya seketika menyusut, dia bisa merasakan aura menakutkan yang dipancarkan dari api lotus 23 warna di tangan Xiaoyan. Pada saat ini, Wu Huan hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, jika dia dihantam kekuatan api lotus ini, maka dia akan terluka parah.
Teriakan yang dalam tiba-tiba datang dari tenggorokannya, dan douci merah yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya akhirnya berubah menjadi awan api merah raksasa dengan dia berada di tengah awan api yang mengeluarkan suara gemuruh keras. Meskipun awan api merah dan suhu yang berapi-api menyelimuti langit, namun panas yang memancar darinya masih tidak dapat dibandingkan dengan api lotus di tangan Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia menatap awan api besar yang memenuhi langit sebelum mengulurkan tangannya dan api lotus 23 warna segera meluncur ke arah Wu Huan menyebabkan langit nampak bergetar bercampur dengan angin panas yang menakutkan menyapu ke segala arah. Cermin cahaya api, teriak Wu Huan saat melihat api lotus meluncur ke arahnya. Segera, awan api besar tiba-tiba bergolak dengan ganas dan berputar sebelum akhirnya berubah menjadi 3 cermin raksasa di langit. Penampilan cermin 3 lapis di depan Wu Huan adalah pertahanan yang kuat, namun demikian secara langsung menyebabkan Wu Huan kehilangan darah dalam sekejap. Cermin ini jelas menghabiskan banyak dusinya. Bahkan Xiaoyan terkejut saat melihat cermin besar 3 lapis yang diselimuti cahaya merah. Dia bisa merasakan pertahanan yang kuat dari cermin itu. Melihat teratai api yang menakutkan mendekat, segel di tangan Wu Huan tiba-tiba berubah, dan 3 cermin segera memancarkan kilau cahaya yang kuat nampak seperti dinding penghalang yang kuat. Api lotus 23 warna akhirnya dengan keras menghantam cermin cahaya menyebabkan energi liar menakutkan menyebar ke sekitarnya. Pertarungan sengit yang terjadi menyebabkan beberapa sosok tak jauh di pegunungan nampak terkejut. Apakah itu tuan muda sedang berlatih di kedalaman pegunungan, kata seorang lelaki paruh baya melihat ledakan besar di kejauhan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia pergi ke kedalaman pegunungan untuk berburu monster sendirian? Cepat bawa beberapa orang untuk melihat dan berjaga, kata Wu Cheng yang duduk di atas kursi harimau, ekspresi dingin melonjak di wajahnya. Sementara itu di tempat lain, sosok keindahan nampak terkejut saat merasakan fluktuasi energi yang nampak akrab itu. Fluktuasi ini, itu adalah Xiaoyan. Ayah, ayo kita pergi, kata Yueru dengan cepat pergi menunjukkan wajahnya yang cemas. Kamu gadis, lihat kamu begitu tergesa-gesa dan cemas, kata Yusing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Keheningan hanya berlangsung sesaat dan badai energi meletus dengan liar ketika api lotus terbang menuju cermin cahaya pertama. Ketika menyentuh cermin cahaya pertama, Xiaoyan menjentikkannya, dan api lotus yang membawa suhu tinggi yang mengerikan langsung menghancurkan cermin cahaya pertama. Setelah menembus cermin cahaya pertama, api lotus menghantam cermin cahaya kedua dengan keras menyebabkan riak energi liar melingkar menyebar ke sekitarnya. Wajah Wu Huan nampak kusam saat melihat api lotus yang dengan mudah menghancurkan cermin pertama dan sekarang menghantam cermin kedua. Douci merah tiba-tiba melonjak dengan kuat untuk memadatkan cermin kedua dan mencoba bertahan melawan kekuatan api yang mengerikan. Namun setelah api lotus menerobos cermin cahaya pertahanan pertama, kekuatannya juga melemah. Jelas pertahanan cermin cahaya 3 lapis ini juga sangat kuat. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat itu. Api lotus iblis melonjak dengan liar dan kemudian mengalir ke lotus api yang sedang berusaha menghancurkan cermin kedua. Kekuatan mengerikan dari api lotus tiba-tiba membentuk naga merah yang dikelilingi oleh api lotus iblis dan menghantam cermin kedua. Brengsek, gumam Wu Huan dengan marah ketika dia melihat situasi yang tidak menguntungkan baginya. Xiaoyan, sepertinya cermin cahaya ini tidak bisa tahan terhadap kekuatan apimu. Douci merah ini sepertinya agak mirip dengan orang yang kamu bunuh sebelumnya, meskipun tersembunyi dalam, aku masih menemukan sebagian darinya, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, tidak heran Wu Huan ini sengaja mencari masalah dengannya. Pergilah, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan api lotus 7 warna segera meluncur ke arah cermin kedua. Dengan serangan gabungan naga merah dan api lotus 7 warna, cermin cahaya kedua akhirnya hancur dan naga merah terus meluncur menuju cermin cahaya ketiga dan dengan keras menghantamnya menyebabkan ledakan dahsyat dan badai api liar menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan menatap Wu Huan dengan dingin dan mencabut pedangnya. Wu Huan juga memegang pedang panjang di tangannya dan mengacungkannya ke arah Xiaoyan. Pedang ini disebut tahanan Yuan yang akan mencabut nyawamu, dan aku juga sangat tertarik dengan nyala api di tubuhmu, kata Wu Huan tersenyum dingin. Aku tidak menyangka kamu tahu terlalu banyak tentangku, ini menarik, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Douci di tubuhnya melonjak saat melepaskan teknik membakar Feng Jue.
suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika douci di pedang Wu Huan melonjak beberapa kali yang memancarkan cahaya abu-abu. Dan Wu Huan sekejap muncul di depan Xiaoyan yang tidak bergerak sebelum kemudian mendengus dingin, melihat Xiaoyan dengan mata tertutup, pedang panjang Wu Huan di tangannya tiba-tiba bergetar dan cahaya kecil seukuran ibu jari langsung ditembakkan menyebabkan ruang bergetar. Merasakan cahaya menakutkan yang begitu dekat, Xiaoyan juga tiba-tiba membuka matanya, pedangnya bergetar dan seekor naga raksasa tiba-tiba terbangun saat dia melepaskan pedang penghancur langit 7 lapis. Xiaoyan kemudian mengangkat pedangnya saat api lotus iblis melonjak dengan liar di tubuhnya sebelum menebas pedangnya ke bawah dan cahaya bilah tajam dengan keras menghantam cahaya pedang Wu Huan menyebabkan ledakan keras. Wajah Wu Huan menjadi gelap saat melihat gelombang kejut yang kuat menghantam pedangnya hingga patah. Dia telah meremehkan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Di saat yang sama Wu Huan merasakan douci Xiaoyan langsung melonjak. Bintang 4 Doudi, bagaimana mungkin, seru Wu Huan. Namun dia tidak terlalu peduli sebelum mendengus dingin dan douci di tubuhnya melonjak lebih kuat dari sebelumnya. Namun gelombang serangan menakutkan lainnya dari Xiaoyan sekali lagi menghancurkan cahaya pedang Wu Huan. Dia kemudian mengarahkan pedangnya ke langit sebelum menunjuk ke arah Xiaoyan dan pedangnya membawa energi liar yang mengerikan menyapu ke sekitarnya. Teriakan keras Wu Huan tiba-tiba terdengar dan pilar cahaya merah meletus dari pedangnya membawa suara yang sangat tajam dan menusuk saat dengan kejam meluncur ke arah Xiaoyan. Merasakan serangan yang mengerikan dan ganas yang terkandung dalam cahaya pedang merah itu membuat Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia sekali lagi mengangkat pedangnya di atas kepalanya dan mengayunkannya ke bawah saat dia melepaskan pedang gelombang api. Segera bilah cahaya pedang besar meluncur ke arah pilar cahaya merah yang datang dari arah yang berlawanan. Dua serangan yang sangat menakutkan akhirnya saling menghantam menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan berbenturan. Xiaoyan menatap dua kelompok besar energi di udara saat badai api menyapu dan dengan cepat mendarat di tanah dengan pedang ditancapkan di tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Wu Huan juga tidak seberuntung itu, dia mendarat di tanah dan terhuyung beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya, matanya menyusut saat menatap badai energi dua kekuatan di langit yang terus-menerus mengikis dan menelan satu sama lain. Dua kekuatan yang terjerat di langit tiba-tiba mendidih dan berfluktuasi dengan hebat, dan segera dua bola energi tiba-tiba membengkak di bawah tatapan tertegun mereka berdua sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat membawa suara gemuruh dan badai menakutkan menyapu dari langit dengan cara yang liar. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.